Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan memanfaatkan setiap waktu yang diberikan Allah untuk selalu berbagi ilmu, sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan, ilmu yang kita berikan mendapatkan keridhaan Allah, dan ilmu tersebut mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala yang mengalir. Sebab hadis Rasulullah, idza matal insanu in qata'anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Rawahul Muslim. Bahwa jika manusia meninggal maka terpotonglah amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan. Ini hadis yang memotivasi kita untuk senantiasa membagikan ilmu, berbagi ilmu. Tentunya ilmu yang tidak tujuannya dunia tapi ilmu yang tujuannya akhirat atau ukhrawi, sehingga ilmu tersebut mengantarkan kita walaupun kita sudah tidak ada, dengan ilmu tersebut kita mendapatkan pahala, mengalir terus pahalanya kepada kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Maka tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat ini itu hadis yang tadi 3 golongan. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sesuatu yang kita berikan untuk kemaslahatan atau untuk digunakan dalam kebaikan, sekolah, masjid, tempat-tempat umum yang tentunya itu bermanfaat untuk kalangan masyarakat, dan itu tentunya dalam kebaikan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita meninggalkan generasi kita itu generasi yang soleh, generasi yang kelak mendoakan kita. Masya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, juga hadis Rasulullah SAW yang lainnya, makanya perlu kita ilmu. Dengan ilmu kita akan bisa ibadah kita akan diterima Allah, dan juga dengan ilmu insyaallah kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah beberapa derajat. Di surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan juga belajar Al-Quran ini sebagai motivasi yang selanjutnya adalah hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat, atau sebaik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan atau mengamalkannya. Ada 2 versi di situ, bisa mengajarkan juga bisa mengamalkan. Jadi wa 'allamahu. Ini sesuatu yang kondisi, sesuatu yang dimuliakan, bahwa semua kita, seluruh makhluk, yang terbaik itu adalah khairukum man ta'allama al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran. Jadi yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan. Kali ini kita insyaallah akan mengamalkan belajar Iqra, yang nantinya tujuannya adalah agar kita bisa membaca Al-Quran. Mau Iqra, mau Ba'dadi, mau apapun metodenya, tujuannya adalah bisa membaca Al-Quran.
bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah yang sudah diajarkan. Maka tahapan awal ini, Iqra atau Ba'dadi atau apapun itu harus benar dalam belajarnya, sehingga masuk ke Al-Quran tidak terjadi kesalahan. Ya, walaupun kita dalam Al-Quran itu banyak pahala, banyak kebaikan ketika kita baca, tapi kalau kita tidak memahami cara membacanya, tidak ada ilmunya, maka apa yang kita bacakan malah sebaliknya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau kita merasa sudah benar apalagi tanpa belajar. Maka ini merupakan metode untuk kita agar bisa membaca Al-Quran. Maka nanti ikuti langkah-langkahnya dengan baik ya, sehingga ilmu yang tersampaikan akan bisa kita pelajari bersama. Ya teman-teman, itu mudah-mudahan pengantar ini bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan ilmu baru agar kita dalam membaca Al-Quran nanti tidak terjadi kesalahan, dan mudah-mudahan ini juga mengantarkan kita agar lisan kita itu semakin lebih baik dalam membaca Al-Quran. Baik, itu ya pembukaan dari saya. Mudah-mudahan seterusnya tahapan demi tahapan kita lalui ya dengan bacaan, dengan langkah-langkah ini insya Allah mengantarkan kita ya, baik Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6 itu adalah metode agar kita sampai kepada lisan kita ini tidak kaku, apalagi yang baru belajar, yang baru memulai ya. Jangan malu ya, jangan sungkan untuk belajar. Jadi maklumlah kalau kita tidak, akhir hidup kita itu tidak belajar, tidak memahami kitab kita tidak memahami yang kita imani yaitu Al-Quran. Maka ayo dengan belajar, walaupun usia senja, insyaallah akan mudah kalau kita terus berusaha semaksimal mungkin, karena Allah melihat usaha kita, Allah melihat proses yang kita lakukan, Allah melihat ikhtiar kita untuk bisa membaca Al-Quran ya. Jadi jangan malu ya, biasanya kalau kita udah usia ini, dia senja, malu tidak mau belajar dan sebagainya. Jangan malulah nanti ketika kita tidak ketika ditanya oleh Allah, apa kitabmu, ya tidak kita tahu, kita bingung ya. Tapi kalau kita sudah belajar dan sebagainya, insya Allah kalau ditanya apa kitabmu, Al-Quran. Karena kenapa? Kita senantiasa di dunia mempelajarinya, membacanya ya. Baik, itu pembukaan dari saya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Kurang lebih mohon maaf ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.